warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa berlatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu masjid, untuk mengkaji ilmu agama, untuk mengkaji sirah Nabi kita dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari kajian ini dan diberikan keistiqomahan. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk sesi yang pertama, seperti biasa kita akan mengkaji kitab Sirah Nabawiyah. Kita ambil dari kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah karya Syekhuna Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki sampai pada halaman 42. Bagi yang membawa kitabnya atau menyimak dari rumahnya, mari kita baca teks Arabnya supaya kita mendapatkan keberkahan dari kitab sirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazawatuhu sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Al-ghazwatu hiya al-mashhadu alladhi hadarahu sallallahu alaihi wasallam, was-sariyatu hiya allati lam yahdhur fiha sallallahu alaihi wasallam. Innama ba'atha man yanubu anhu fi qiyadatil jaysh. وقد اختلف علماء التاريخ في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما قيل إنهن 27 وقيل أقل من ذلك. وكان القتال في 9 منها وهي بدر وأحد والمريسع والخندق وقريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف. وعد بعضهم وادي القرى والغابة. أما السرايا والبعوث ف56 وقيل 50. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji peperangan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad ataupun peperangan yang Rasulullah mengutus pasukan karena Rasulullah sedang mempunyai keperluan yang lain. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan cara untuk meninggikan atau membela agama Islam, menjunjung tinggi tauhid la ilaha illallah li'ila'i kalimatillah. Bukan peperangan yang menuruti hawa nafsu, bukan peperangan untuk menaklukkan suku yang lain,
bukan peperangan karena ingin menang sendiri, akan tetapi peperangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perebutan kekuasaan seperti yang terjadi peperangan pada mungkin zaman-zaman sekarang atau sebelum kita ada penjajahan, bukan. Akan tetapi peperangan yang dilakukan Nabi adalah untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua jenis peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan ghazwah. Yang kedua adalah sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah hadir mengikuti jalannya peperangan tersebut, disebut dengan ghazwah. Yang kedua, sariyah. Sariyah adalah peperangan yang mana Rasulullah tidak ikut berangkat, hanya mengutus pasukan kaum muslimin. Jumlahnya berapa? Menurut pendapat yang mayoritas, bahwa peperangan yang dihadiri Nabi atau ghazwah jumlahnya adalah 27 kali peperangan. Subhanallah. Jadi Nabi maju sendiri, memimpin sendiri pasukannya, memimpin para sahabat, memimpin kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad kalau berperang itu berada pada barisan yang paling depan, saf yang paling depan sendiri. Rasulullah di situ memimpin para sahabat, memimpin para pasukan, memberi contoh. Bukan Rasulullah berperang tapi mengendalikan dari belakang. Tidak, ya. Bukan semata-mata ayo kita perang, tapi nabinya di belakang, bukan, tapi paling depan, ya. Akhirnya para sahabat jadi semangat. Nabi aja paling depan sendiri, pertama ketemu dengan musuh sendiri. Para sahabat semakin semangat, semakin yakin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau peperangan zaman sekarang, zaman modern ini kan berbeda, ya. Panglima perangnya itu berada di ruang kendali, full AC, komputer, menggunakan alat telekomunikasi, CCTV, ya. Dari ruang kendali, pasukannya, bidak-bidaknya itu yang merangsek ke markas musuh, ke medan perang. Mungkin prajuritnya berperang sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini panglimanya tidak tahu markasnya di mana, ruang kendalinya di mana. Belum tentu dekat dengan lokasi peperangan. Tidak gentleman seperti Nabi. Nabi paling depan. Andai kata istilahnya terkena pedang, paling pertama kena pedang, soalnya paling depan sendiri. Tapi panglima sekarang tidak, paling belakang. Kalau pasukannya berhasil dalam operasi militernya, pimpinannya keluar, langsung konferensi pers. Kerjanya konferensi. Akan tetapi kalau pasukannya dalam operasi militer ini gagal ataupun kalah, tidak khawatir, panglimanya sudah disiapin helikopter, langsung naik, masuk, cus, menyelamatkan diri. Subhanallah. Perbedaan antara jiwa kepatriotikan, jiwa kepahlawanan Nabi Muhammad SAW sungguh sangat luar biasa, memberi contoh kepada para sahabatnya. Nah, dari sekian banyak peperangan yang ikuti Nabi yang berjumlah 27, ada yang sebagian kita sudah pernah mendengar, ada sebagian belum pernah. Nah, yang paling besar yang sering kita dengar peperangan yang dihadiri Nabi adalah
perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq atau perang Parit, ada lagi perang Fathu Makkah, ada perang Khaybar, ada perang Hunain, ada perang Tabuk dan lain sebagainya. Nah, ini peperangan yang dihadiri Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah untuk perincian atau kisahnya akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya yang telah disusun oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, disesuaikan dengan urutan tahunnya. Kejadian tahun pertama apa saja, tahun kedua apa saja, tahun ketiga apa saja, insya Allah akan kita bahas berurutan. Ini hanya disinggung jenis daripada peperangan Nabi. Ada yang bernama Ghazwah, jumlahnya 27 kali. Rasulullah hadir sendiri, pimpin langsung sendiri 27. Coba bayangkan dalam waktu kurang lebih 10 tahun setelah berhijrah ke kota Madinah, itu Rasulullah berperang yang hadir pimpin sendiri 27 kali. Subhanallah. Jadi pengorbanannya buat Islam, pengorbanannya buat Allah itu besar apa tidak? Yang namanya perang, berjihad fisabilillah, berkorban jiwa, berkorban raga, berkorban harta dan tenaga, semuanya dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi 27 kali. Berat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekali perang aja ujiannya mangkat, tidak mangkat, berangkat, mundur, daftar pasukan ataupun tidak daftar, ini ragu-ragu. Ini Rasulullah hadir sendiri 27. Kita bayangkan sifat pengorbanannya seperti apa. Jadi pantas kalau Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perang sekali aja pernah berangan-angan, berhayal ingin dapat kedudukan yang paling dekat dengan Allah seperti Nabi Muhammad. Seperti para sahabat, kira-kira nyanda apa enggak nyanda? Jauh lah saya kira. Subhanallah. Ya, paling tidak ya kita berkorban untuk berdakwah, menghidupkan, menjunjung tinggi ajaran Islam semampu kita. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang punya jabatan dengan jabatannya, untuk membela agama Allah, membela agama Rasulullah SAW. Karena semua yang kita pegang sekarang, kita dapatkan sekarang hanya semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perang yang jenis kedua adalah Sariyah. Rasulullah mengutus pasukan untuk menyerbu ke suatu daerah. Ini jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan 50 dan ada yang mengatakan 56. Lebih banyak daripada yang dihadiri Rasulullah. Jadi total beberapa kali peperangan dalam 10 tahun sangat luar biasa. Semuanya tujuannya hanya satu, li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah la ilaha illallah, memperjuangkan Islam, memperjuangkan tauhid demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Bukan untuk menaklukkan daerah lain, bukan sekedar menaklukkan suku yang lain, akan tetapi ada tujuan di sini memperjuangkan, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasukan Nabi Muhammad sangat militan, para sahabat Nabi. Ini teruji bahwa setiap peperangan hampir bisa kita simpulkan, setiap kali berperang pasti pasukan muslimin itu lebih sedikit daripada musuhnya orang kafir. Tapi menang, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jumlah mesti sedikit, peralatan itu tidak komplit, pasti sederhana. Bahkan di awal-awal ketika perang Badar, ini para sahabat
yang tidak punya bekal untuk berperang, yang tidak punya pedang, tidak punya kuda, jalan kaki, tidak punya pedang, tidak punya tombak, pakai pelepah kurma. Ini pelepah kurma buat gebuk siapa? Sana pakai pedang, sini pakai pelepah kurma. Kira-kira kalau disabetin, yang patah pedang apa pelepah kurmanya? Tapi hatinya kuat, subhanallah. Jadi dalam perang Badar itu, sebelum sahabat ini memukulkan pedangnya atau memukulkan pelepah kurmanya, itu sebagian ada musuhnya sudah tewas duluan, jatuh duluan. Sebab apa? Nabi Muhammad dan para sahabat mendapatkan pertolongan dari Allah, dikirim para malaikat. Bedanya apa? Korban orang kafir, kalau lukanya berupa darah segar, berarti kena sabetan pedang atau tombak atau panahnya kaum muslimin. Akan tetapi kalau bekas lukanya kosong, itu berarti kena pedangnya malaikat. Subhanallah. Ini Rasulullah dengan para sahabat berjuang membela agama Islam dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dan para sahabat sangat militan. Apapun keadaannya, punya bekal tidak punya bekal, persenjataannya komplit ataupun tidak komplit, punya senjata atau tidak punya senjata, punya kuda ataupun tidak punya kuda, punya onta ataupun tidak punya onta. Besok kita jihad fisabilillah, langsung pada daftar, langsung pada berangkat ke medan pertempuran. Nah, yang Rasulullah pimpin langsung 27 kali. Yang Rasulullah kirim pasukan ada 56. Para sahabat, kaum muslimin, para pasukan, hari ini kalian menyerang daerah sini. Siap, mereka pada siap berangkat kemana? Ke medan pertempuran. Kalau dulu para sahabat selalu mendengarkan instruksi Nabi. Instruksi Nabi, berangkat kemana ya Rasulullah? Ke medan perang. Ya berangkatnya ke medan perang. Jangan salah dengar. Jangan-jangan disuruh medan perang malah belot dak ke medan perang. Pasukannya kemana? Medan perang. Langsung berangkat ke medan perang. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepintas bagi para musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci dengan Islam, kaum orientalis, kaum liberal dan semuanya orang yang memusuhi Islam, mereka menilai bahwa Islam itu garang, Islam itu ganas. Kenapa? Selalu berperang. Padahal bukan seperti itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di dalam menegakkan agama Islam itu ada beberapa segmennya. Tidak serta-merta langsung perang, tidak serta-merta langsung bunuh-bunuhan, bukan. Akan tetapi ada segmen-segmennya. Tidak mesti langsung berperang, akan tetapi oleh media-media orang barat, orang-orang kapitalis, orang-orang orientalis ini di framing bahwa Islam itu selalu berperang, sehingga orang Islam kok dijuluki sebagai teroris. Ya enggak masuk akal. Orang Islam itu tidak bakal nyerang kecuali kalau diserang. Orang Islam itu santun, tepo seliro, menghargai, menghormati baik yang seagama maupun yang tidak seagama, tetangganya, siapapun dihormati. Bahkan kepada orang yang tidak dikenal, Islam itu selalu sopan santun, indah, rahmatan lil alamin. Akan tetapi tatkala ada musuh menyerang, apakah Islam itu pasrah? Mau diserang pasrah, monggo silahkan, mati. Masa ada musuh menyerang kita zikir aja, kita kumpul-kumpul bareng saja baca doa? Tidak. Ada musuh menyerang, ya angkat senjata. Kalau ada musuh menyerang, yang salah siapa? Ya musuhnya nyerang, bukan kita yang melawan disalahkan, bukan. Tapi kan framingnya berbeda. Kalau ada musuh menyerang, kita melawan, kita yang disuting, inilah teroris. Astagfirullah.
azim. Kalau ada ancaman, kalau ada mara bahaya datang dari luar ingin mengancam keselamatan kaum muslimin, itu harus kita membela agama Allah, membela kehormatan kaum muslimin. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjihad fi sabilillah, jangan berpasrah. Musuh sudah datang di depan mata, malah kita lebih baik damai, jangan kita berperang nanti ada korban. Ya kalau tidak ada penyerangan oke, tapi musuh di depan mata sudah mau menguasai, sudah mau membunuh, lah kita pasrah, ya bolong jidat kita. Apalagi sekarang perangnya Masya Allah dari jarak jauh itu bisa. Itu senapannya di mana, rudalnya di mana, tombolnya di mana, diremo di mana, sekarang tidak ketahuan. Wallahu a'lam. Harus berhati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belalah agamamu, belalah keyakinanmu, belalah diri kamu, kehormatan kamu. Ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak garang, Islam tidak kejam, Islam bukan teroris, akan tetapi kita wajib membela diri, kita wajib menjaga keselamatan, kita wajib menjunjung tinggi dan membela agama Allah Subhanahu wa taala agar tetap tegak di muka bumi ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya ingin menyampaikan bahwa tidak serta-merta Rasulullah menebar kebencian dengan perang, bukan, akan tetapi ada segmen-segmennya. Kalau sudah tidak bisa maka berperang, itu langkah terakhir. Tidak serta-merta dengan perang, hanya mungkin framing dari orang saja. Ada tahapan bahwa Rasulullah itu mengajak dengan penuh kedamaian. Ada Rasulullah memperingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tahapan itu dengan jihad fisabilillah. Bisa disimpulkan bahwa tahapannya ada 3. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah artinya mengajak kepada kebaikan. Namanya mengajak itu berarti sopan, lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, tidak ganas, tidak keras, tidak garang. Namanya dakwah. Kalau ada orang dakwah keras, ya pada lari. Ya, yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang suatu kemungkaran. Namanya perintah sama larangan itu tegas apa sopan lembut. Namanya perintah ya tegas. Namanya larangan ya lebih tegas lagi. Kalau ngasih perintah atau melarang suatu perkara tapi dengan lemah lembut, kira-kira jalan enggak? Ya enggak jalan. Ini misalnya suatu pimpinan daerah mengatakan harus dilaksanakan protokol kesehatan, yang tidak mau akan dijatuhi sanksi atau denda. Tegas enggak? Tegas. Kejam enggak? Ya enggak kejam. Namanya perintah dan larangan, harus tegas. Jangan sampai perintah atau larangan dengan lemah lembut, kebalik. Ya kalau bisa kita jaga protokol kesehatan daripada kita sakit. Kira-kira rakyatnya patuh enggak? Balelo semua. Sebab apa? Perintahnya tidak tegas, ancamannya tidak tegas, harus lebih tegas. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, namanya jihad ya keras, bukan tegas lagi tapi harus keras. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Ya, musuh sudah di depan kok. Ya musuh kalau datang baik-baik, ya ngapain kita perang? Tapi mana ada musuh datang baik-baik? Kalau baik-baik bukan musuh, namanya sohib, teman. Kalau datang mau membunuh berarti musuh. Ya mana ada kita baik-baik. Dia ngajak perang ya kita ladeni. Mau membunuh ya jangan pasrah, kita harus berperang. Bukan lemah lembut lagi, bukan tegas lagi, tapi harus keras. Nah ini berbeda. Ada 3 segmen. Jangan
asal kutip aja selalu perang begini, selalu begini, ada tahapan-tahapannya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dakwah atau mengajak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat tersendiri yang tugasnya yad'una ilal khair, mengajak-ngajak kepada kebaikan. Mengajak-ngajak atau yad'una, istilah lain adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak hanya satu orang yang berdakwah, itu ummatun, sebuah umat, sekelompok besar, bukan 1, 2, 10, 100 orang, kalau bisa banyak, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan ada lagi yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, baik yang ahli dakwah termasuk orang yang beruntung, ada yang ahli amar ma'ruf nahi mungkar juga orang yang beruntung. Ada dakwah tersendiri, ada nahi mungkar sendiri. Yang dakwah itu harus lemah lembut. Rasulullah SAW itu orang yang sangat tampan, lemah lembut, tutur katanya sangat sopan sekali. Dalam berdakwah Rasulullah memberikan contoh yang baik. Ada orang datang ke Madinah melihat Nabi, baru lihat wajahnya langsung masuk Islam. Baru mendengarkan Nabi berbicara sebentar, tidak pakai lama ada orang yang masuk Islam. Belum Rasulullah ngajak, baru berbicara. Itu saking kuatnya cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan tutur kata yang lembut, yang sopan, yang baik, mengajak kepada kebaikan. Begitu juga ya, kita umatnya Nabi ada yang tugasnya mengajak kepada kebaikan. Ayo kita sholat berjamaah. Ayo kita hidupkan masjid dengan pengajian, kajian dengan bahasa-bahasa yang lembut ya. Ada pengumuman dengan bahasa yang kasar. Awas ya, kalau kampung sini tidak pada datang pengajian, nanti kena hukuman atau masjidnya saya tutup seminggu, kena setrap. Tidak boleh, orang namanya berdakwah dengan tutur kata yang baik, yang lembut. Rasulullah SAW aja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Wahai Nabi Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka, orang yang diajak dakwah, yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau bersikap kasar, bersifat tegas kepada mereka, maka niscaya mereka akan menjauh darimu. Nah, ini Rasulullah diperintah kalau mau berdakwah dengan tata cara yang lembut, yang sopan, yang santun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan arif. Karena kalau mengajak orang tidak bijak, bukan dengan cara yang arif, tapi dengan kasar, maka orang pada lari. Wal mau'izatil hasanah, begitu juga nasihat-nasihat yang baik. Kasih nasihat, kasih petunjuk. Ini supaya mereka tertarik. Kalau ada yang tidak menerima,
ada yang protes, ada yang menentang, bagaimana? Nah, tahapan dakwah tidak boleh keras. Andai kata ada yang protes, ada yang tanya, ada yang menyangkal, jangan langsung dihunus pedangnya, jangan langsung ambil senapan, tidak boleh. Ini tahapannya dakwah, sopan santun, lembut. Kalau ada yang menentang bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dialog, adu argumen, ya. Jangan sampai kalau ada orang yang menentang langsung tunjukkan kekuatan. Tidak, dialog. Siapa yang hujahnya paling kuat? Dan jangan sampai kalau hujahnya kalah langsung dikeluarin kekuatannya, tidak boleh. Ya, kalau ingin kuat, ya ilmunya harus banyak supaya dalam dialog tadi bisa mendapatkan kemenangan. Ya, yang ini tahapan pertama adalah berdakwah dengan tutur kata yang lemah lembut, yang sopan, yang baik. Tidak boleh ada kasar, tidak boleh ada yang ganas, tidak boleh ada yang tegas. Maksimal kalau ada yang menentang, paling maksimal apa? Diajak dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan langsung dipukul, bukan langsung ditembak, bukan langsung dibakar. Sebab apa? Dakwah. Rasulullah berdakwah apa tidak? Ya, berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada kebaikan dengan tutur kata yang baik. Baik, segmen yang kedua ini lebih tegas, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini masya Allah di beberapa negara itu sudah ada badan tersendiri, ya. Seperti kalau di Arab Saudi itu ada yang namanya Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Ada organisasi amar ma'ruf nahi munkar resmi disahkan, organisasi kelembagaan di kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya organisasi ahli dakwah saja. Kalau organisasi ahli dakwah ini yang suka ngajar, suka ceramah, isinya itu aja. Tapi yang suka memerintahkan, melarang kemaksiatan, ini ada tersendiri, disebut Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Ada lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Di Arab Saudi itu kalau ada toko yang buka, ini lembaga ini keliling. Kalau ada yang buka pas azan, pas sholat, dia jualan, langsung disegel tokonya, kena denda. Yang di jalan-jalan tidak mau sholat, nanti kena hukuman, mengajak kepada kebaikan. Ada yang minum khamar, minuman keras, langsung ditangkap. Ya, tegas enggak? Tegas. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini harus tegas. Amar ma'ruf itu harus tegas, menyuruh kepada kebaikan. Nahi munkar harus lebih tegas karena itu adalah larangan. Tidak boleh dengan lemah lembut karena segmennya sudah berbeda, ya. Dakwah ada tersendiri, amar ma'ruf nahi munkar ada tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah amar ma'ruf? Iya, ya. Dakwah ya, amar ma'ruf ya. Kita simak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza khataban nasa ihmarra wajhuhu. Dalam riwayat yang lain ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundiru jaishin. Jadi Nabi Muhammad kalau sudah ceramah, sudah pidato, memberikan perintah, itu sampai wajahnya merah. Dalam riwayat yang lain sampai matanya yang indah menjadi merah. Karena apa? Sungguh-sungguh serius. Wa ala sautuhu, suaranya menggelegar, suaranya tegas, ya.
wastadda ghadabuhu, dan menjadi tegas, marah seperti orang marah. Ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan ini Nabi Muhammad sedang memberikan pengarahan sebagai panglima perang, memberikan arahan kepada prajuritnya yang mau berangkat ke medan perang. Kita bayangkan Rasulullah pas amar ma'ruf nahi munkar seperti apa. Ngomong sampai merah wajahnya, suaranya lantang, menggelegar, seperti orang sedang marah, seperti panglima yang sedang memberi arahan pasukannya untuk berperang. Loh, kok tegas banget Nabi Muhammad, kok bukan lemah lembut? Nah, ini bukan dakwah, tapi ini amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah apakah tegas terus seperti itu, menggelegar terus? Tidak. Dia tidak. Ada kalanya Rasulullah dakwah dengan lemah lembut, tutur kata yang lembut, yang sopan. Ada lagi kalau sudah tidak bisa ditingkatkan, menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Lah diajak terus tidak mau, ya harus dengan ketegasan. Diajak sholat, ayo kita bareng-bareng sholat. Nah kalau dia mau ya pakai perintah. Ada tempat kemaksiatan, ya dikasih tahu, jangan berbuat maksiat. Ayo bareng-bareng kita beribadah kepada Allah, tobat bareng-bareng, ya. Yang sudah kelewat ya sudah. Ini yang jualan khamar tutup yuk, ya. Yang jadi tukang pukul ya, ayo kita berhentilah, kita tobat sama Allah, ya. Kita bareng-bareng ngadep sama Allah. Tapi kalau dikasih peringatan, diajak dakwah, diajak dengan lembut tidak bisa, ya amar ma'ruf nahi munkar. Tutup enggak? Kalau enggak tutup, saya tutup nih. Lah kok tegas banget? Lah diajak baik-baik enggak mau. Maksudnya diajak baik-baik terus, ya ngeles terus. Hari ini diajak ngeles, besok ngeles, lusa yang ngeles. Ya kira-kira sampai tahun depan, 2 tahun, 10 tahun lagi juga ngeles terus. Lah caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Ayo tutup, enggak tutup, saya segel ini. Kalau tidak tutup, saya hancurkan botol-botolnya. Ya, ini Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, angkara murka di muka bumi ini, maka hendaklah dirubah. Dengan apanya? Dengan tangannya. Kalau ada orang minum khamar, dirubah dengan tangannya. Ada pabrik khamar, kita rubah dengan tangan. Ada tempat perjudian, kita rubah dengan tangan kita. Ada tempat prostitusi, kita rubah dengan tangan kita, ya. Kalau diajak dengan baik tidak bisa, ya rubah dengan tangannya. Tangan ini bisa apa sih? Ngancurin botol bisa enggak? Bisa. Bakar khamar bisa enggak? Bisa, ya. Kalau ini tangannya penguasa, ya, tanda tangan teken, diteken pabrik khamar ini, disegel, ditutup, bisa enggak? Bisa dengan tangan, ya. Anda sebagai ulama kah? Anda sebagai umarok kah? Anda sebagai umat kah? Rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau merubah pakai tangan tidak bisa, ya minimal dirubah dengan lidah kita, lisan kita. Jangan sampai diem, ya. Tidak mampu dengan tangan, misalnya ini jaringannya kuat, kita cuma 1, 2, 10 orang tok tidak sanggup, ya boleh kita dakwah dengan, kita merubah dengan lidah kita, dengan lisan kita, sebab dengan tangan kita tidak mampu, ya. Kecuali kalau kita ada didukung dengan yang lain, kita bisa bareng-bareng dengan tangan, atau pejabat dengan tanda tangannya, dengan peraturannya, dengan undang-undangannya, ya, dirubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, ya paling tidak dirubah dengan lisan. Kita tunjukkan ketidaksetujuan,
kita peringatkan, kita ultimatum dengan lisan kita. Kalau zaman sekarang mungkin ya bisa kita ramein lah medsosnya. Jadi kalau diam sama sekali, ya ini ndak mutu ini ya. Pakai tangan ndak bisa, pakai lidah ndak bisa, pakai medsos ndak bisa. Padahal kuota ada. Kalau kuotanya pas habis ya dimaklumin lah. Ini kuotanya ada, streaming ya ikut. Tapi tidak mau ini membela agama Allah minimal dengan apa? Dengan lidahnya, dengan medsosnya, Facebook kah, Twitter kah, Instagram kah, dengan website kah, dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kita rubah dengan lidah kita atau dengan medsos kita. Kalau tidak bisa bagaimana? Fa illam yastati fa bi qalbihi. Apabila tidak sanggup dengan lidahnya, tidak sanggup dengan tangannya, maka minimal berontak di dalam hati. Jangan sampai hatinya setuju, jangan sampai hatinya ridho dengan kemaksiatan. Minimal berontak dengan apa? Hati. Wadzalika ad'aful iman. Dan berontak dengan hati itu iman yang paling remah. Kalau melihat kemungkaran, pakai tangan tidak mampu, ngingetin pakai lidah tidak mampu, berontak di dalam hati toh. Nah, ini kelasnya mungkin iman paling terendah. Tapi masih mending jangan sampai ridho. Sebab kalau kita ridho, kita mendapatkan dosa yang sama meskipun tidak melakukan. Ada orang lain minum khamr, kita dalam hatinya kok setuju. Dia yang minum khamr, yang foya-foya, dia dosa, kita di rumah ke dosa. Padahal kita ke masjid, kita pengajian. Ada praktek perjudian, prostitusi, ya. Mereka yang menikmati, kita yang di masjid, tapi ridho hati kita, ikut dapat dosanya sama. Jadi kenapa kita harus berontak minimal dalam hati supaya kita tidak mendapatkan dosa? Itu yang paling lemah. Ya, ya masing-masing dari kita monggo kita tempatkan diri kita bagaimana kita ikut andil partisipasi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah bisa dengan tangannya? Itu yang paling afdol. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, dengan medsosnya. Kalau tidak bisa ya dengan hatinya. Ya kira-kira sebagai contoh untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini kan harus terorganisir, harus terorganisasi supaya ini menjadi lembaga organisasi atau perkumpulan yang kuat supaya berpengaruh. Nah, mungkin barangkali yang sangat mendapatkan peluang kesempatan yang besar itu ya para umara, para ulama ini mendapatkan kesempatan karena mereka punya kekuasaan. Umara mempunyai kekuasaan, ya, punya jabatan. Adapun ulama mempunyai pengikut, mempunyai para santri, para jamaah. Ini kalau bisa para umara, para ulama mereka beramar ma'ruf nahi mungkarnya dengan tangan. Jangan sampai umara amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan hati. Dia sebagai kepala daerah, di daerahnya ada pabrik khamr, sarang perjudian, bandar narkoba, ada lokalisasi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, nangis sedih loh. Kepala daerah ini ya bikin tanda tangan, bikin perundang-undangan, tutup segel, bisa. Jangan sampai saya ya Allah ngelus dodo. Ulama juga begitu. Ulama yang punya pengaruh, punya power, punya jamaah. Nah, ini juga disatukan, kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai juga begitu, hanya menangis saja tapi tidak pernah mengultimatum, tidak pernah melarang. Ini ya masih mending lah dengan hatinya, tapi masa umara sama ulama kelas yang paling rendah. Wadzalika at'aful iman. Ya masing-masing kita punya andil. Jadi Rasulullah
mempunyai ketegasan tatkala amar ma'ruf, tatkala nahi mungkar. Apa Rasul tegas terus, omongannya keras terus? Tidak. Saat amar ma'ruf nahi mungkar, iya tegas. Akan tetapi saat beliau dakwah, lembut, tutur kata, sopan santun. Indah enggak Nabi? Indah. Tapi yang dicuplik, yang dinukil sama orang, dipotong-potong, yang keras-keras kok tidak ya. Contohnya ya, ketika Rasulullah SAW dulu pernah dilapori ada seorang pemabuk. Ini di perkampungan mabuk, dilaporkan sama Nabi. Langsung didatangi, mana orangnya, di mana? Didatangi sama Nabi, diperintah, dilarang, suruh berhenti dari mabuk, ya. Dengan keras. Sebab apa? Dengan tegas. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diajak dialog. Ya, kalau bisa ada orang mabuk dipukul, ceplak. Kenapa? Loh kok kasar banget? Ini bukan dakwah, bukan ngajak-ngajak, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau ada orang mabuk, kita ajak dialog. Ya siapa yang gendeng? Bisa-bisa monggo Pak Yai. Nah, ini bisa berapa lagi? Lebih parah, monggo Pak Yai. Akhirnya dia ceramah. Ini medannya bukan dakwah lagi, ya. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi bahwa Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Ada fase-fasenya. Ada fase mengajak dengan lembut. Dari lahir sampai berusia 7 tahun, anak kita jangan disuruh sholat, tapi diajak. Ya, diajak, ayo kita sholat, yuk kita sholat nak sama bapak, ayo nak sholat sama ibu. Nanti kalau sholat, habis itu kita bikin masakan, bikin kue, ya. Kalau kita sholat nanti dapat hadiah. Ini dengan ajakan yang baik. Kalau disuruh jangan, tidak boleh. Masih di bawah 7 tahun. Fasenya masih diajak atau dakwah. Ya, dengan itu tertarik nanti. Nah, lemah lembut. Nanti kalau sudah terbiasa umur 7 tahun, nah nanti gampang. Kalau sudah sampai usia 7 tahun, nah 7 tahun sampai 10 tahun, fasenya bukan dakwah lagi. Anak kita amar ma'ruf, perintah. Ayo sholat. Ya. Kalau tidak mau nanti diberi sanksi. Ya. Tapi tidak pakai pukulan, tidak boleh. Sanksinya tidak kasih jajan. Sanksinya tidak boleh keluar rumah. Ini harus perintah tegas. Kalau sudah 7 tahun harus diperintah dengan tegas. Tidak diajak lagi umur 7 tahun anak, yuk kita sholat nak. Nah, tidak direken nanti, harus diperintah. Kalau sampai 10 tahun, nah 10 tahun ke atas, kalau umat Islam yang wajib sholat kan kalau sudah balik. Kalau misal belum balik 10 tahun, nah ini kalau tidak mau sholat harus kita beri sanksi dengan pukulan, nahi mungkar. Nah, kalau membiarkan anak kita 10 tahun tidak sholat, kita terkena dosanya. Karena apa? Tidak nahi mungkar. 10 tahun tidak mau sholat kita pukul. Tapi pukulannya bukan di wajah, pukulannya bukan yang menyakitkan. Jangan sampai mukul anaknya sampai patah tulang. Enggak. Minimal anaknya itu, oh kapok saya. Kalau saya tidak sholat saya dipukul bapak. Kalau saya sholat saya dipukul ibu. Besok lagi saya mau sholat terus. Yaitu sekiranya pukulan bikin kapok, bukan bikin sakit, ya. Maksud ada bapaknya mukul anaknya sampai patah tulang atau masuk rumah sakit. Tidak, jangan. Tapi ini ada sanksi yang tegas, nahi mungkar. Ya, fase 0 tahun sampai 7 dakwah kita ajak, 7 sampai 10 tahun kita amar ma'ruf, kita perintah, 10 ke atas sampai dibalik kita nahi mungkar. Kalau tidak mau diperintah pukul oleh Nabi Muhammad SAW. Kejem tidak. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Ini
kejahatan rumah tangga kepada anak-anak. Tidak, ya. Ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Perintahlah kepada anak kalian untuk melaksanakan sholat waktu mereka usianya 7 tahun. Kalimatnya apa? Muru, perintahlah, amar ma'ruf. Jadi sebelum 7 masih dakwah, lemah lembut. Kalau sudah 7, perintah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Dan kalau tidak mau sholat, maka suruh mukul kalau sudah berusia 10 tahun. 10 tahun ke atas itu pukul kalau tidak mau sholat. Nah, ini untuk membedakan mana yang dakwah, mana amar ma'ruf, mana nahi mungkar. Kemudian yang segmen yang ketiga sesuai dengan pembahasan kita hari ini adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kejam, ini bukan ganas, akan tetapi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kejam siapa? Yang kejam ya musuhnya. Kenapa nyerang duluan? Kalau lo tidak nyerang, gue tidak perang, ya enggak? Rasulullah SAW diperintah enggak? Diperintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai Nabi Muhammad, berjihadlah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Berjihad dengan tutur kata yang lembut? Enggak. Dengan perintah? Enggak. Dengan larangan? Enggak. Tapi apa? Waghluz 'alaihim. Ya, dan keraslah kepada mereka. Jadi kalau berjihad, berperang tidak keras, namanya bukan jihad. Namanya negosiasi. Ini dalam Al-Qur'an ya. Waghluz 'alaihim. Cuma kan ada tahapannya, tidak serta-merta ketemu orang tidak cocok langsung perang, tidak, ada tahapannya dari dengan dakwah, pertentangan, wajaldilhum billati ahsan. Nanti meningkat lagi amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa jihad fisabilillah, waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam. Dan ketahuilah mereka para musuh-musuh itu nanti bakal masuknya ke neraka. Wa bi'sal masir, itu tempat yang paling jelek. Lah kalau kalian orang muslim, orang yang berjihad, kalau matinya syahid, maksudnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya beda. Orang yang ahli iman sama ahli kafir itu berbeda. Ya, bedanya apa? Sama-sama mati. Tapi orang Islam kalau mati jihad maksudnya ke surga. Dan dengan mati dalam berjihad itu dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kalau ada seorang mati syahid, darahnya segar, itu nanti di hari kiamat itu darahnya lebih harum daripada minyak kasturi yang asli. Segar darahnya, sehingga orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Ya biarin darahnya berlumuran darah, tidak apa-apa. Sebab apa? Ini jadi saksi kepada Allah di hari kiamat, ya Allah saya mati syahid, ini bukti saya darahnya saya mati syahid. Nah kalau kita hilangkan darahnya, kita yang tidak boleh, ya tidak boleh, sebab nanti menghilangkan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matinya syahid. Kalau orang kafir mati, ya matinya mati sangit, masuknya ke neraka, naudzubillah min zalik, ya sama-sama mati. Jadi kalau berperang itu resiko terburuknya adalah mati. Jangan berharap kalau perang pingin hidup, ya hidup untung-untungan lah. Tapi minimal kalau mati masuknya surga, ya kalau kita orang Islam iman berjuang jihad fisabilillah, paling minimal mati dalam medan laga, tapi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menang masih bisa hidup, maka pulang membawa kemenangan. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan kemuliaan, dengan kemenangan, atau matilah dengan mati syahid. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan, jadi tidak serta-merta Islam itu keras, tegas, serta-merta berperang, tidak. Ada tahapannya, ada berdakwah dengan lemah lembut,
ada amar ma'ruf nahi munkar dengan ketegasan, dan ada dengan kekerasan berupa jihad fisabilillah, ya, dan untuk menjaga, membela agama Allah supaya tetap berkibar di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'dadu, dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian, ya. Jangan berpasrah, ya. Orang ada musuh memerangi, maka kita hadapi dengan peperangan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau dalam kitab tadi kita sebutkan, ini adalah contoh-contoh peperangan Nabi Muhammad SAW, fase atau tahap atau segmen yang ketiga, yaitu berupa jihad fisabilillah. Adapun fase yang dakwah, fase amar ma'ruf nahi munkar, ini ada semua contoh-contohnya dalam kitab-kitab yang lain, dan tiga-tiganya ini ada pada diri Rasulullah. Rasulullah dakwah, iya. Rasulullah amar ma'ruf nahi munkar, iya. Rasulullah jihad, iya. Nah, kita umatnya kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa, minimal ambil salah satu dari fase-fase tersebut. Kita ada, daripada kita ada yang mengambil dakwahnya, ngajar, bikin pesantren, ini dengan berdakwah, bikin pengajian, kajian, selapanan dan lain sebagainya, ini dakwah. Kemudian ada yang mengambil amar ma'ruf nahi munkar dengan tegas, merintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, menutup pabrik khamr, menutup bandar narkoba, bandar perjudian, amar ma'ruf nahi munkar. Ada lagi yang mengambil untuk jihad fisabilillah. Kalau tidak bisa satu semuanya, ya ambil satu-satu. Yang penting jangan sampai menyalahkan. Yang ahli dakwah jangan menyalahkan. Kamu kalau sedang berdakwah kok suaranya lantang keras, bagaimana? Tidak boleh. Ya akhi, kalau lagi suara lantang itu bukan dakwah. Saya bidangnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Anda tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya Anda dakwah yang lembut. Saya bagian amar ma'ruf nahi munkar. Yang amar ma'ruf nahi munkar juga tidak boleh. Kamu kalau dakwah kok pelan, suaranya lembut, tidak pernah melarang, membiarkan orang bermaksiat. Nah, ini segmennya berbeda. Ya, ini dakwah, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ada lagi yang berjihad fisabilillah. Jangan sampai mengolok-olok. Kamu itu bisanya cuma ngajar tok, suruh perang tidak bisa. Ya segmennya sendiri-sendiri. Kalau bisa diambil tiga-tiganya itu lebih afdal. Kalau tidak bisa, ya ambil yang cocok dengan Anda, yang mana. Yang penting jangan sampai menyalahkan ini golongan yang lain. Ini tiga unsur, tiga fase, tiga segmen itu harus ada dalam umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa mencontoh Nabi dalam diri satu orang. Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada jihad. Kalau tidak bisa, ambil salah satunya. Yang penting jangan sampai menyalahkan yang lain, harus bersinergi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itulah mungkin yang bisa kita ambil dalam kajian sirah nabiyah pada malam hari ini. Insyaallah perincian daripada peperangan Nabi akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Telah disusun oleh Abu Ya di sini di bab-bab berikutnya, urut per tahun 1 apa saja, tahun 2 apa saja, urutannya perang itu apa saja. Jadi nanti kita selesai daripada kitab sirah ini sudah terbayang. Jadi kita bisa mengikuti jalan hidup Nabi ketika tahun pertama itu ngapain, perangnya apa saja, ada kejadian apa saja. Nanti tahun kedua apa lagi, sudah diurutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wallahu a'lam bissawab.